أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله, para hamba Allah yang mukmin mukminah yang Allah rahmati, a'azzana wa iyyakum. Pertama kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan emas untuk kita mewarnai, mengisi pada bulan yang ke-9 secara hijriah, bulan Ramadan 1443 hijriah. Dan Allah sampaikan kita sampai kita melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan komplek Esen Park ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menerima amal ibadah kita, seluruh rangkaian yang kita kerjakan pada Ramadan 1443 Hijriah ini. Ahibati fillah, a'azzana wa iyyakum, bahwa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan segala kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat yang batin. Di antara kenikmatan itu adalah diberikannya kehidupan Allah Ta'ala kepada kita untuk kita mewarnainya. Karena tidak sedikit ada di antara saudara kita yang tidak dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Ramadan 1443 Hijriah ini. Oleh karena Allah Ta'ala berikan keputusan kepadanya dengan diwafatkan dia. Ada pula yang dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah, namun tidak sampai pada akhir Ramadan 1443 Hijriah. Sebabnya sama, diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kita doakan semoga mereka yang telah mendahului kita, Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafannya, dan mereka dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ahibati fillah, a'azzana wa iyyakum. Bersyukur pula kita kepada Allah Jalla wa Ala, di mana Allah telah mempertemukan kita dengan Ramadan 1443 Hijriah ini. Dihidangkannya kepada kita berbagai macam ibadah untuk kita melakukannya, di mana bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, amal yang dilakukan pada bulan Ramadan nilainya berbeda ketika dikerjakan di luar Ramadan. Maka berbahagialah yang kemarin mengisinya selama 29 hari, mengisinya dengan hal-hal yang penuh dengan kemanfaatan. Tidak sekedar haus, tidak sekedar lapar, tidak sekedar dengan tidur, tapi diisi dengan ibadah. Ahibati fillah, ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin, bahwa satu kebaikan di dalam Ramadan adalah dilipat gandakan 10 kali lipat nilainya sampai 700 kali lipat. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Itu hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Manakala kalian Ramadan
manakala kalian berpuasa pada bulan Ramadan, jangan berkata kotor. Ingat, wilayahnya lisan. Jangan berkata yang rafas, jangan berkata yang kotor, jangan berbuat gaduh. Ketika ada seseorang yang mencacinya, mengolok-oloknya, bahkan menyerangnya, maka katakan kepadanya adalah saya sedang saum. Kemudian la khulufa bisaim ajdadu indallah min raihil miski, bahwa bau mulutnya orang yang saum di mata Allah lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Akhibati fillah, para kekasihku karena Allah, hadis tersebut berbicara tentang nilai amal yang dikerjakan pada bulan Ramadan, di mana Allah Jalla wa'ala mengaruniakan kepada kita amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah dalam rangka mengisi bulan Ramadan tersebut, seperti salat wajib, salat sunnah, salat tarawih dan witir, saum Ramadan, kemudian tilawah Al-Quran, bersedekah, i'tikaf, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya tentu adalah, akhibati fillah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengamalkan seluruh rangkaian amal-amal tadi dengan ikhlas dan benar? Baik, ikhlas dalam arti beribadah semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala semata. Tapi benar adalah beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan oleh seorang tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi anak ulang bahwa tidak akan diterima amal ibadah kalau cuma sekedar ikhlas tetapi tidak benar. Kemudian, atau masih adakah di antara kita sebagai hambanya yang enggan melaksanakan ibadah, kusala, malas, cuek, apatis, kata orang Sunda sebodotai, yang penting ikut hari raya, yang penting ikut hari raya, Ramadan, tarawih, sulat 5 waktu, rumah Allah bisa dibilang sepi dari tamu Allah. Na'udzubillah, ucapan yang paling pas. Alangkah ruginya dan celakanya, sudah dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan positif. Akhibati fillah, ikhwah, akhwat fillah, a'azna wa iyyakum. Kita berharap kepada Allah Ta'ala tentu semoga Allah menerima amal ibadah kita dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Inilah ucapan yang Rasulullah contohkan dan para sahabatnya, bukan mohon maaf lahir dan batin, tetapi taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah kami, amal ibadah antum semuanya. Ahibati fillah, bulan Ramadan tidak hanya bicara ibadah makhdhah semata. Makhdhah artinya ibadah yang tata caranya, tempatnya sudah jelas. Tapi bulan Ramadan juga mendidik kita agar kita menjadi pribadi yang punya adab akhlak yang mulia, tidak sekedar kepada Allah tetapi juga kepada sesama. Karena puncak dari tujuan disyariatkannya puasa adalah supaya kita menjadi pribadi yang kata Allah la'allakum tattaqun. Kata Syekh Utsaimin mengatakan di dalam penjelasannya, beliau mengatakan yaqikum minal ma'asi wa yaqikum minan nar. Puasa itu bisa menjaga kalian dari kemaksiatan, dan puasa bisa menjaga kalian dari neraka. Insan yang bertakwa, akhibati fillah, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah ayyuta'a fala yu'sa, ayyudhkara fala yunsa, ayyushkara fala yukfar. Insan takwa itu adalah dia Allah selalu ditaati, bukan didurhakai. Allah selalu diingat, bukan dilupakan. Allah selalu disyukuri akan nikmatnya, bukan dikufuri.
Jabir bin Abdullah menyampaikan petua yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa, anak ulang, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan petua yang sangat bagus dengan mengatakan beliau, seandainya kalian berpuasa, hendaknya pendengaran kalian, penglihatan kalian, lisan kalian turut berpuasa dari hal yang dusta dan dari hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum, bukan sekedar tidak jima. Penglihatan, lisan, pendengaran, semua diajak untuk saum. Tidak menyakiti tetangga, kata Jabir. Bersikap tenang dan berwiwawalah di hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Dalam kitab Lataiful Ma'arif jilid yang pertama halaman 168, anak ulang kalimat tadi, jangan jadikan hari engkau saum sama dengan hari ketika engkau tidak saum, mesti berbeda. Akhibati fillah, ternyata untuk meraih kesempurnaan puasa tidak cukup hanya dengan meninggalkan makan dan minum saja, namun harus ada perjuangan meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan maksiat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in hadis nomor 12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang yang bisa meninggalkan yang tidak penting, tidak hanya di saat saum Ramadan, tapi juga mesti diijawatahkan selepas Ramadan. Bila puasa sekedar menahan lapar dan dahaga saja, semua orang bisa, akhibati fillah. Tidak hanya orang awam, tidak hanya yang sudah faham agama, bahkan orang yang tidak Islam pun mereka bisa puasa. Anda punya tetangga ketika tinggal di Sumur Batu, Jakarta Pusat, dia orang marga Simbolon, dia biasa puasa, artinya tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak jiwa. Jangankan yang awam, jangankan yang ngerti, jangankan yang ustadz, yang tidak ustadz, semuanya bisa. Tetapi seorang ulama penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang artinya kumpulan ilmu dan hikmah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ahwanus siyami tarkus syarab wat ta'am. Fahami ini, kita baru masuk satu Idul Fitri, satu Syawal ini. Puasa yang paling, tingkatan puasa yang paling rendah, ahwanus siyam, tingkatan puasa paling rendah, hanya meninggalkan makan dan minum saja. Adapun muslim yang bertakwa mau melaksanakan puasa lahir maupun batin, yakni puasa dari makan dan minum, juga dari perbuatan maksiat yang dapat menodai kesucian hati dan merusak